Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja ya teman-teman. Kenapa ya zaman sekarang ini tahun 2016 ini setelah dipimpin Jokowi ya, kayaknya Indonesia kok bikin berantakan, kenapa? Apa sebabnya ini? Kok sekarang ini yang selalu disalahkan di media ini umat Islam, umat Islam, umat Islam terus. Seperti umat yang lain sepertinya yang paling baik sedunia. Sedang umat Islam ini selalu anti Pancasila lah, anti Undang-Undang 45 lah. Orang Islam ini anti Undang-Undang 45 di mana? Aku ingin tahu. Pemerintahan Indonesia, umat Islam itu bukan anti Indonesia, yang memerdekakan Indonesia itu umat Islam. Jadi jangan politik-politik seperti kalian-kalian ini untuk menjelek-jelekan umat Islam. Enggak baik. Sedang sendiri itu apa agamanya? Umat Islam kan, Islam agamanya. Jadi jangan sering-sering deh umat Islam selalu dianggap begitu sadis gitu. Ini semuanya umat Islam dibenci semua. Umat Islam dibenci. Jadi sama-sama umat Islam saling membenci Islam. Makanya gampang. Orang luar masuk ke Indonesia mengadu domba gampang. Karena pemerintahnya ini yang mulai duluan. Semuanya ormas Islam itu penjahat. Semuanya orang Islam itu jahat, dianggap begitu sama pemerintah-pemerintah Indonesia. Aku ingin nanya, coba pemerintah itu tegas dengan adil saja. Kerjasama semuanya rakyat itu. Jangan satunya dilindungin, satunya enggak. Satunya dibaikin, satunya enggak. Akhirnya negara kita di Republik Indonesia akhirnya pecah. Tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya di media itu yang bikin masyarakat itu sakit hati. Kayaknya pemerintah sekarang ini tidak berpihak kepada Islam. Semuanya pemerintah ini benci kepada Islam. Apa sebabnya? Jangan ikut-ikutan orang luar yang anti-Islam. Kalian itu orang polisi juga Islam, TNI juga Islam. Kalau orang Amerika benci Islam sudah pantas. Sudah pantas, dia itu orang munafik. Cina benci Indonesia, benci sama Islam memang pantas. Ini kok TNI ke polisi Indonesia, Jokowi kok benci sama Islam, apa sebabnya? Coba pikir, jadi pemimpin itu pikir. Coba kalau jadi pemimpin itu jangan mendengarkan media-media yang sudah benci kepada Islam, yang memberi informasi terhadap pemerintahan itu orang-orang kafir, yang ingin memecahkan belahkan rakyat umat Islam, ingin menjelek-jelekan umat Islam. Maka dari itu sebagai TNI Kapolri haruslah menjaga rakyat. Jangan ini dianggap umat Islam ini semuanya jelek, penjahat lah, terorisme, ISIS lah. Pokoknya pemerintah ini bikin sakit kepalanya rakyat. Contohnya, pemerintah ini kalau ngomong di media, semuanya ini ikut terorisme, ikut HTI, anti undang-undang negara, anti undang-undang apa, undang-undang 45. Akhirnya meskipun bukan HTI itu, ikut-ikut sakit hati juga kalau Anda masih punya pendapat seperti itu. Seperti kalian ini nggak usah punya pendapat seperti itu. Kalau ingin kamu itu mengobarkan HTI, nggak usah masuk melalui media, langsung datang aja ke tempatnya. Siapa yang punya pendirian HTI itu, lepas datang sendirian, nanya sama dia, disuruh jangan bikin masalah gitu dong. Kasih tahu ini negara Indonesia, dan lagi yang memerdekakan orang Islam.
Tapi harus jaga kemungkaran sama pemerintah itu. Tentara Indonesia, polisi Indonesia, jaga dong. Kemungkaran, perjudian, kemaksiatan, sabu-sabu, ganja, semuanya seluruh apa yang dilarang. Itu harus ditegaskan. Kalau pemerintahnya menjaga itu, sabu-sabu, tegas, tindak. Tidak mungkin kemaksiatan, kepelacuran hapus. Tidak mungkin umat Islam itu. Tak perlu ada ormas di Indonesia. Jadi itu saja yang saya memberi informasi terhadap Kapolri, Panglima, semuanya yang berada di Indonesia yang jadi pejabat kepemerintahan. Jadi jangan mudah diombang-ambing oleh rakyat-rakyat yang lainnya. Ini sekarang ini lain daripada yang dulu. Waktu Soekarno dulu sudah sedang Soekarno dulu membela umat Islam. Soeharto membela umat Islam. Setelah ke bawah ini Gus Dur yang bikin merusak NKRI. Setelah Gus Dur ini kemaksiatan banyak, pornografi banyak, minuman keras bebas. Setelah itu dipimpin Megawati tambah parah. Tambah parah, tambah meletup. Dipimpin Megawati tambah parah. Dipimpin Susilo, aduh, tambah meletup. Dipimpin Jokowi, tambah kiamat. Maka dari itu coba cari sosok jadi pemimpin seperti Soeharto. Itu sudah oke lah. Jadi pemimpin seperti Soeharto yang tegas. Seperti Soekarno. Kalau yang lainnya ini apa kok negara diumbang-ambing? Makanya kalau pemimpin itu jangan sering-sering keluar negeri biar nggak dapat asutan dari sana. Nanti sudah dapat asutan dari Amerika Serikat ke rakyat ormas Islam ini berbahaya apa. Nanti kamu pulangnya bikin undang-undang baru lah, undang-undang baru. Ormas-ormas Islam dijelek-jelekan apa, orang Islam dijelek-jelekan. Kamu ini bikin undang-undang baru terus. Tapi soal undang-undang korupsi atasin dulu. Undang-undang nggak perlu banyak undang-undang. Undang-undang FTI untuk mengobarkan FTI apa, undang-undang menangkap orang apa. Coba yang yang melanggar hukum itu semuanya tangkap dulu. Seperti orang korupsi yang menyiram dengan air racun itu sama ketua itu penyelidik KPK itu selidikin semua dulu. Ini bikin undang-undang bikin rakyat ini bikin stres mikirin pemimpin sekarang ini stres.